Halo semua, jika kamu ingin tahu seputar gudang, tonton videonya sampai habis ya. Stay tune. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang, baik bahan baku yang akan dilakukan proses pengolahan maupun barang jadi yang siap dipasarkan. Sedangkan, pergudangan tidak hanya kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penyimpanan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pelabelan, sampai dengan proses pengiriman barang. Di sini kita akan membahas tentang salah satu aktivitas pergudangan, yaitu penyimpanan. Aktivitas yang satu ini merupakan proses yang paling identik dengan operasional gudang. Penyimpanan merupakan proses di mana barang ditempatkan pada ruang penyimpanan gudang yang paling tepat dan sesuai. Proses penyimpanan akan bermanfaat untuk memaksimalkan ruang yang ada di dalam gudang serta meningkatkan efisiensi tenaga kerja atau staf gudang. Fungsi paling mendasar dari gudang adalah tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun barang jadi. Tujuan dari manajemen bagaimana menggunakan ruang atau space seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu. Setiap barang yang akan disimpan di dalam gudang tentu saja memiliki jenis berbeda tergantung dari tipe barang yang akan dijalankan. Maka dari itu, untuk memilih jenis penyimpanan barang di gudang tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, Anda harus tetap memperhatikan beberapa kriteria dalam pemilihan metode penyimpanan barang di gudang dengan memperhatikan poin berikut. 1. Jenis muatan. 2. Level penyimpanan. 3. Bagaimana aktivitas output dan input barang. 4. Jarak untuk tiap rak. Dan yang kelima, kriteria pengambilan. Sementara itu, pada kriteria pengambilan sendiri ada dua yang harus Anda pahami, yaitu metode FIFO dan LIFO. Sesuai dengan namanya, metode FIFO diartikan sebagai metode dalam memakai barang yang datang paling akhir terlebih dahulu. Sementara LIFO sebaliknya, di mana barang yang masuk terakhir akan terjual terlebih dahulu. Kedua metode ini dapat disesuaikan berdasarkan jenis barang. Metode penyimpanan gudang. Yang pertama, metode dedicated storage atau dikenal juga dengan fixed location. Metode penyimpan barang di gudang ini berarti setiap produk memiliki tempat atau lokasi yang tetap dalam penyimpanan di gudang. Lokasi tidak bisa diubah atau digunakan oleh produk jenis lain walaupun ada tempat kosong. Yang kedua, ada metode randomized storage atau floating lot storage adalah cara penyimpanan barang yang merupakan kebalikan dari metode dedicated storage. Metode randomized storage berarti penyimpanan di gudang dapat dilakukan dengan cara acak. Barang atau produk mungkin mengalami perpindahan lokasi penyimpanan. Penyimpanan juga bisa dilakukan di sembarang tempat yang memungkinkan. 3. Metode class-based storage. Metode ini merupakan metode gabungan antara dedicated storage dan randomized storage. Metode class-based storage yaitu mengatur lokasi penyimpanan barang di gudang dengan lebih fleksibel namun tetap rapi. Cara menyimpan barang di gudang menggunakan metode ini dilakukan dengan membagi lokasi penyimpanan dalam beberapa titik. Pada setiap titik bisa diisi dengan beberapa jenis barang yang dikelompokkan sesuai karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan ukuran barang. 4. Metode shared storage. Metode penyimpanan barang di gudang yang bertujuan mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan barang. Metode ini mengutamakan keuntungan dari perbedaan waktu penyimpanan barang di gudang. Cara menyimpan barang di gudang dengan metode ini harus mengetahui kapan produk masuk dan keluar dari gudang. Dengan begitu, lokasi kosong bisa diisi dengan produk yang masuk ke gudang. 5. Queue per order index policy. Metode ini adalah cara menyimpan barang di gudang dengan memperhatikan tingkat kebutuhan ruang penyimpanan barang di gudang dengan jumlah transaksi produk. Metode Queue per order index policy berarti mengatur lokasi produk berdasarkan kategori produk dan jarak pemindahan produk. Berikut ini adalah dokumen-dokumen pergudangan yang umumnya digunakan. Yang pertama, daftar barang masuk. Dokumen ini mencatat semua barang yang masuk ke gudang. Yang kedua, daftar barang keluar.
Dokumen ini mencatat semua barang yang keluar dari gudang. Yang ketiga, laporan stok. Laporan mengenai stok barang yang ada di gudang. Yang keempat, surat jalan atau delivery order. Dokumen ini dikeluarkan oleh pergudangan untuk memberikan instruksi pengiriman barang ke penerima.